Kementerian Lingkungan Hidup membekukan 80 perizinan lingkungan di sektor ekstraksi batubara dan nikel dari sebanyak 1.385 unit ekstraksi batubara dan nikel yang sedang dievaluasi. Pembekuan ini merupakan bagian dari evaluasi kegiatan pertambangan. Ya, Kementerian Lingkungan Hidup membekukan 80 perizinan lingkungan di sektor ekstraksi batu bara dan nikel dari 1.385 unit yang sedang dievaluasi. Pembekuan perizinan lingkungan ini berpotensi akan terus bertambah. Kementerian Lingkungan Hidup membekukan 80 perizinan lingkungan di sektor ekstraksi batubara dan nikel dari sebanyak 1.385 unit ekstraksi batubara dan nikel yang sedang dievaluasi. Pembekuan ini merupakan bagian dari evaluasi kegiatan pertambangan. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, pembekuan perizinan lingkungan ini berpotensi terus bertambah. Saat ini proses evaluasi masih terus berjalan, salah satu aspek kontribusi yakni ketika terjadi banjir di suatu daerah. Fokus evaluasi akan dilakukan pada 14 provinsi kritis dengan tambang batubara dan nikel yang cukup besar. Jadi kita memiliki 1.358 unit ekstraksi batubara dan nikel yang saat ini sedang kita evaluasi. Sampai hari ini baru selesai 250 unit. Dari 250 unit ini yang kita bekukan izin lingkungannya ada sekitar 80, tapi terus akan bertambah karena kita evaluasi. Nah, termasuk yang diindikasi menjadi kontributor banjir. Pembekuan izin maupun ganti rugi akibat pencemaran tersebut penting sebagai efek jera sekaligus peringatan untuk perusahaan yang melakukan aktivitas tambang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mengumumkan hasil evaluasi mayor untuk saham-saham penghuni Indeks Economic 30, di mana periode efektif dari hasil evaluasi ini akan mulai berlaku dari tanggal 2 Maret hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi, terdapat 5 saham yang menjadi konstituen baru di indeks tersebut, antara lain PT Bank Neo Commerce Tbk atau BBYB, kemudian PT Sentul City Tbk atau BKSL, PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA. Kemudian ada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA, PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL, Sementara 5 saham maksud kami yang harus terdepak, yakni PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES, kemudian PT Bank Jago Tbk, Arto, PT MD Pictures Tbk atau FILM, dan juga ada PT Sumarekon Agung Tbk atau SMRA, dan juga PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG. Dan sebagai informasi, indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham siklikal berdasarkan subsektor dari IDX Industrial Classification yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Adapun IDX Cyclical Economy 30 mencakup saham dari berbagai sektor siklikal yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh perubahan siklus ekonomi, termasuk sektor finansial, barang konsumer non-primer, hingga infrastruktur. Emiten kimia PT Chandra Arsi Pacific Tbk mendorong kenaikan skala bisnis dan kapasitas produksi melalui akuisisi dan ekspansi organik pada tahun ini. Tidak hanya mendongkrak kapasitas produksi, perseroan juga akan mengoptimalkan tingkat utilisasi pada level 90 hingga 95%. Emiten kimia PT Chandra Asri Pacific Tbk tengah mendorong kenaikan skala bisnis dan kapasitas produksi melalui akuisisi dan ekspansi organik pada tahun ini. Tidak hanya mendongkrak kapasitas produksi, emiten berkode saham TPIA juga akan mengoptimalkan tingkat utilisasi pada level 90 hingga 95%. Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat PT Chandra Asri Pacific Tbk, Suryandi, menyampaikan bahwa pertumbuhan kapasitas produksi perseroan melesat dalam 2 tahun terakhir, terutama didorong oleh akuisisi Ester Chemicals and Energy di Singapura, di mana fasilitas refinery Ester ikut menambah kapasitas Chandra Asri Group dalam memproduksi berbagai jenis produk petrokimia.
Sebelumnya, total kapasitas produksi perusahaan melonjak dari 4,23 juta ton pada tahun 2024 menjadi 17,6 juta ton per tahun hingga akhir 2025. Tidak hanya itu, pihak manajemen juga masih menggelar ekspansi sehingga total kapasitas produksi diproyeksikan menembus level 21,15 juta ton pada tahun 2027 mendatang. Adapun pada tahun ini, perseroan melalui PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA berencana kembali menambah 1 atau 2 unit armada, sekaligus mulai merambah ekspansi ke bisnis retail bahan bakar melalui jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum merek ESSO di Singapura yang diakuisisinya efektif per 1 Januari 2026. Berbagai sumber, AIDEX Channel. Ya, kita beralih ke emiten infrastruktur fiber optik. PT Solusi Sinergi Digital Tbk tengah membidik pertumbuhan yang agresif di sepanjang tahun 2026. Hal ini sejalan dengan prospek cerah bisnis fixed broadband di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir. Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Sanedi Ong menyampaikan bahwa perseroan menargetkan pertumbuhan jumlah pelanggan melalui penetrasi di area existing maupun ekspansi ke wilayah baru yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh jaringan kabel. Adapun di sepanjang tahun 2025 lalu, kinerja bisnis utama fixed broadband internet emiten berkode saham WIFI masih tercatat solid dengan membukukan peningkatan jumlah pelanggan, memperluas cakupan layanan, serta memperkuat kualitas jaringan. Di mana bisnis fixed broadband menjadi kontributor utama terhadap total pendapatan perseroan dengan kontribusi yang semakin dominan seiring meningkatnya penetrasi layanan internet rumah dan kebutuhan konektivitas digital masyarakat. Ya, sementara itu pengembang kota mandiri BSD City PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE mematok target prapenjualan sebesar 10 triliun rupiah pada tahun buku 2026. Target tersebut ditetapkan secara terukur dengan mengandalkan segmen residensial sebagai motor utama pertumbuhan. PT Bumi Serpong Damai Tbk menetapkan target prapenjualan tahun 2026 sebesar 10 triliun rupiah yang dinilai sejalan dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan bahwa segmen residensial diproyeksikan menjadi penggerak utama dengan kontribusi 5 triliun rupiah atau 50% dari total target. Proyek BSD City tetap menjadi tulang punggung perusahaan dengan ekspektasi sumbangan lebih dari 60% terhadap keseluruhan target prapenjualan melalui penjualan produk lama maupun peluncuran unit baru. Selain residensial, BSD membidik segmen komersial sebesar 3,5 triliun rupiah atau setara 35% dari total target. Kawasan komersial di BSD City dan apartemen Southgate diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan di samping proyek-proyek kemitraan strategis melalui skema joint venture seperti Nava Park, Hiera, dan The Zora. Perseroan terus berupaya meningkatkan daya tarik kawasan dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi guna mempertahankan minat investor dan konsumen di wilayah penyangga Jakarta. Adapun manajemen optimistis prospek industri properti tahun 2026 tetap kondusif berkat kebijakan fiskal dan moneter pemerintah yang suportif. Perpanjangan insentif PPN DTP 100% serta relaksasi rasio LTV hingga 100% diyakini akan memperkuat daya beli masyarakat dan mempermudah akses pembiayaan. Dengan fundamental permintaan yang tetap terjaga, BSD yakin momentum pertumbuhan berkelanjutan dapat terus berlanjut sepanjang tahun ini. Berbagai sumber, AIDEX Channel.